Assalamualaikum. Sahabat RSMH, senang sekali melalui program kali ini kami akan mengajak sahabat RSMH untuk mengenal lebih dekat lagi salah seorang dokter spesialis penyakit dalam yang ada di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan kami akan menghadirkan informasi mengenai Dr. Zen Ahmad, SPPD KPV Nasim. Dan mungkin kami akan langsung saja bertanya ke Dr. Zen Ahmad yang sudah hadir tentunya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana dokter? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, mungkin izin boleh dibuka maskernya ya dokter. Oke, ya, kita buka maskernya ya biar lebih jelas ya. Insya Allah ini kita sudah dilakukan vaksinasi ya, COVID-19. Jarak kita juga cukup jauh, insya Allah aman kita. Iya, baik. Dokter, ini tentunya untuk menjadi seorang dokter, ini banyak anak-anak apalagi ini menjadi cita-cita atau impian dari banyak orang untuk bisa menjadi seorang dokter. Nah, ini sahabat RSMH juga tentunya pengen tahu nih seperti apa perjalanan hidup dari Dr. Zen Ahmad, SPPD KPV Nasim ini dari kecil, sejak kecil gitu ya, dan sampai akhirnya mendapatkan gelar dokter spesialis penyakit dalam. Kita akan perbincangan tentunya melalui program ini. Nah, mungkin kita mulai dari masa kecilnya Dr. Zen Ahmad terlebih dahulu. Ini Dr. Zen Ahmad ini lahirnya di mana ini? Ya, kita lahir di Palembang. Di Palembang dokter ya, jadi wong Palembang tanggal ya? 8 Maret. 8 Maret ya. Oke, dibesarkan juga di Palembang, di Palembang. Ya dokter ya. Oke, nah ini untuk cita-cita menjadi seorang dokter, nih gimana nih Dr. Zen Ahmad, apakah memang sudah menjadi cita-cita sejak kecil atau gimana ceritanya Dr. Zen? Ya, jadi ceritanya begini, kami ini dilahirkan dari keluarga yang sederhana, tetapi cukup agamis. Dari kecil kami dibiasakan oleh orang tua kami dibawakan buku-buku. Majalah dulu namanya Si Kuncung, Kawanku begitu ya, sehingga kita banyak membaca sekali literatur. Setelah itu kami banyak membaca literatur tokoh-tokoh, itu sudah terbiasa dari kami SD dan SMP, itu udah biasa. Jadi kalau ditanya apa cita-citanya, kami ingin menjadi penemu. Nah, penemu itu kan biasanya terkait dengan teknik gitu ya. Misalnya kita ketemu Einstein, mesin listrik dan sebagainya. Jadi cita-cita kami di awal sebetulnya adalah ingin seperti itu. Nah, tapi kami sudah mencoba untuk mendaftar. Pada waktu itu kita masuk ke Institut Teknologi Bandung, mengambil jurusan teknologi informasi. Ikut tes, rasanya soalnya gampang sekali. Udah kebayang, pulang dari itu diterima. Ternyata tidak diterima. Terus kita berpikir logis nih, di Sumsel, di Universitas Sriwijaya, kira-kira fakultas apa sih yang favorit, yang menurut kita baik pada waktu itu. Dan kita mengambil fakultas kedokteran, didorong oleh kedua orang tua. Alhamdulillah diterima. Ternyata belakangan kami baru tahu mengapa kami tidak diterima di ITB itu. Orang tua kami buka rahasia. Apa itu dokter? Nah, begini, kami pada waktu kamu tes di ITB, setiap hari kami selalu sholat berjamaah dan doanya agar Anda tidak diterima di ITB itu, karena kami tidak mau jauh dengan anak kami. Kira-kira begitu. Sehingga alhamdulillah berkat dorongan orang tua, akhirnya kita masuk ke fakultas kedokteran dan menjalaninya dengan baik. Jadi itu ceritanya. Iya. Kenapa menjadi dokter ya dokter ya, karena keinginan orang tua sendiri lewat doa tadi yang sudah dijelaskan. Doa orang tua, dokter ya. Doa orang tua, restu orang tua tentu adalah yang terbaik untuk anak-anaknya. Oke. Baik, nah ini boleh cerita tentang pendidikan dokternya Dr. Zen gitu ya, berarti kuliahnya di Universitas Sriwijaya dokter ya. Ini gimana proses pendidikan yang Dr. Zen lalui? Jadi masuk di fakultas kedokteran ini juga titik balik sebetulnya di dalam perjalanan hidup kami. Kalau kami dulu sebelum masuk fakultas kedokteran, kami itu hanya kerjanya sekolah, pulang, membantu orang tua,
tidak pernah sedikit pun terpikir hal-hal yang kegiatan ekstrakurikuler. Tidak pernah terpikir kegiatan-kegiatan di luar sekolah, karena kita langsung pulang dan harus membantu orang tua. Tetapi begitu masuk di Fakultas Kedokteran, kita berhadapan dengan dunia yang baru, baik dunia pendidikannya maupun dunia ekstrakurikulernya. Jadi pada waktu kami masuk di Fakultas Kedokteran, itu dunia ekstrakurikuler itu juga menjadi bekal kami sehari-hari. Jadi kita memang hidup di ekstrakurikuler dan di kurikuler pendidikan di Fakultas Kedokteran itu. Oke. Nah, ini setelah melalui proses pendidikan yang dokter jalankan di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, ini pasti banyak pengalaman-pengalaman menarik gitu yang dokter lalui ya semasa kuliah kedokteran dulu. Boleh diceritakan ke sahabat RSMH tentunya Dokter Z, ini apa aja, ada pengalaman yang paling menarik atau paling berkesan tentunya yang dokter sudah lewati ya selama berkuliah, dan juga mungkin kalau berbicara mengenai teman ya, teman juga memberikan pengaruh yang besar buat kita nih dokter. Dokter masih ingat tentunya ya teman akrab dokter yang satu angkatan yang sampai sekarang mungkin masih tetap keep contact atau berkomunikasi, siapa nih dokter? Ya, jadi kalau kita masuk kedokteran dulu, kita masuk kedokteran itu tahun 1980. Jadi pada waktu itu penerimaan mahasiswa Fakultas Kedokteran itu terbatas. Jadi hanya 50. Ya, dan itu kalau ada yang tidak masuk, tidak ada pengganti. Jadi jumlahnya akan berkurang. Jadi kita dalam jumlah yang kecil dan kita mengalami program orientasi sebelum masuk ke kampus itu yang zaman sekarang ya tentu agak berbeda. Sehingga sebetulnya dengan angkatan yang kecil itu kita itu kompak semua. Jadi semua teman-teman kita itu terasa istimewa di dalam perjalanannya. Nah, tentu di dalam perjalanan tersebut kita membentuk kelompok belajar. Kelompok belajar kita itu umumnya adalah ya laki-laki semua rata-rata. Dan orangnya itu pinter-pinter semua. Malahan kita itu pernah di dalam kehidupan kemahasiswaan kita mengumpulkan uang di grup belajar ini untuk membuka suatu bimbingan belajar. Jadi kita dulu pernah membuka bimbingan belajar, lokasinya itu di Jalan Pagar Alam, itu ada namanya SMA Om Puno Mensen, yang menyatu dengan di belakang itu ada gereja HKBP. Nah, itu kita membuka bimbingan belajar untuk untuk siswa yang ingin melanjutkan perguruan tinggi, karena zaman itu belum ada bimbingan belajar, dan semuanya pinter-pinter semua. Jadi ada pengalaman yang kedua, misalnya oleh karena sesuatu hal kami pernah mengalami masa pahit, begitu kan, tertinggal kuliah 1 tahun dibandingkan dengan teman-teman. Kami pada waktu seangkatan itu tidak pernah yang namanya itu masuk nominasi yang nilainya tinggi. Karena dulu penilaian naik kelas itu ada seremonial yang menarik. Pada waktu kita kenaikan tahap itu namanya dibagi-bagi kelompok-kelompok kecil. Ada kelompok yang itu, ada kelompok yang 2 orang, ada kelompok yang 10 orang. Tinggal kita berkaca, siapa sih teman kita ini? Kalau teman kita ini menurut kita kurang pinter, udah mulai nangis. Mengapa? Waduh, ini pasti yang rombongan tidak naik kelas. Tapi kalau rombongannya agak besar, paling enggak ini udah naik tahap. Tapi kalau kita itu kelompoknya hanya orang 3 dan kita lihat itu adalah orang-orang pinter, ini pasti yang masuk nominasi 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, di angkatan kami tidak pernah masuk yang nominasi itu. Tetapi begitu kami tidak naik tingkat bareng dengan mahasiswa yang tahun berikutnya, kami masuk yang rombongan yang 3 itu. Berarti angkatan kami itu memang betul-betul luar biasa semua. Dan sampai saat ini
menjadi orang-orang hebat semua. Angkatan berapa itu dokter? Angkatan 80. 80. Masih ingat mungkin, pastinya masih ingat ya dokter ya, ini siapa aja tuh? Ya, beberapa di antaranya, dokter. beberapa di antaranya masih tetap sekantor dengan kami. Ada namanya Dr. Norman Jamaluddin, SPPD KHOM. Ada ada Dr. Yeni Dian Andayani, SPPD KHOM. Kemudian ada yang sekarang ini menjadi beberapa kepala SMF atau kepala bagian di lingkungan Rumah Sakit Muhammad Husin. Misalnya Dr. Elza Iskandar, spesialis mata. Ada Dr. Amir Fauzi. Ada yang menjadi dekan Fakultas Kedokteran saat ini, namanya Dr. Sarip Husin. Kemudian ada yang mantan Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, Dr. M. Alsen Arlan Ismail, SPB. Ya, banyak lagi, ada yang jadi masih sekarang menjabat mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, Dr. Yandriadi. Ada yang pernah menjadi pejabat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang sudah pensiun, namanya Dr. Hernaya. Semuanya kita masih ingat dan kita masih membentuk silaturahmi dengan mereka-mereka ini. Dokter, gimana nih tentang komentar yang mengatakan kalau menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran ya, ini butuh biaya yang tidak sedikit atau mahal, dokter? Boleh disampaikan ini sebagai informasi tentunya ke sahabat RSMH. Ya, pendidikan yang baik itu kan pasti membutuhkan biaya. Kita tahu bahwa biaya pendidikan di FK itu ada praktikum, ada praktek lapangan, ada berhadapan dengan pasien. Tentu kalau dihitung dari sisi biaya pasti mahal. Nah, kalau biaya itu dibebankan semuanya kepada peserta didik, tentu sangat sedikit sekali. Tidak punya kesempatan orang-orang yang tidak punya uang atau dari keluarga yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran. Nah, namun sebetulnya biaya yang mahal itu menurut kami itu sudah disubsidi oleh pemerintah. Kalau di zaman kita dulu, subsidi itu ya dipukul rata. Jadi semua orang itu disubsidi oleh negara, sehingga kita merasakan bahwa pendidikan kedokteran itu tidak terlampau mahal. Banyak teman-teman kita dari keluarga yang tidak mampu itu berhasil menjadi dokter. Walaupun kami bilang makannya teratur. Apa itu makannya teratur? Sehari makan, sehari tidak, ya kan? Karena terlambat kiriman uang kos dari keluarga di kampung. Nah, namun kalau saat ini biaya pendidikan itu tidak disubsidi secara keseluruhan. Jadi mereka itu mengajukan usulan, mengajukan permohonan kepada universitas, itu namanya bidik misi ya. Kalau misalnya orang yang mengetahui jalur itu, maka mereka bisa mendapatkan. Tetapi kalau orang yang tidak mengetahui prosedur itu, ya tentu tidak mendapatkan. Dan setahu kami, untuk mendapatkan program itu memang ada penilaian yang ketat dari pihak universitas. Jadi sebetulnya silakan saja bermimpi untuk menjadi dokter, mengambil di Fakultas Kedokteran, pasti ada jalan keluarnya walaupun kita tergolong orang yang tidak mampu. Kami juga membuktikan bahwa sebetulnya keluarga kami dulu adalah berasal dari keluarga yang sederhana, yang tidak terlampau berkecukupan. Baik, nah kalau berbicara mengenai proses pendidikan yang dokter tempuh ya di Fakultas Kedokteran dulu dan sekarang, mungkin dokter mengamati seperti apa, ada bedanya nggak nih dokter? Ya, jadi perbedaan itu masalah waktu. Jadi pendidikan kedokteran itu harus mencapai suatu kompetensi. Karena kalau dia tidak mencapai kompetensi itu, dia tidak bisa mampu melakukan suatu tindakan. Jadi syarat pendidikan dokter itu kompetensi tercapai. Nah, kompetensi tercapai itu sangat tergantung dengan banyak hal. Salah satunya adalah waktu pendidikan, jumlah kasusnya. Kalau kita terlena jumlah kasus sedikit, maka waktu pendidikan itu bisa panjang.
Saat ini waktu pendidikan itu ditentukan 5 tahun. Sementara kalau kita dulu, zaman kita itu 7 tahun. Itu pun kalau lancar 7 tahun, 7,5 tahun. Nah, apa yang terjadi? Waktu luang mahasiswa saat ini tentu berbeda dengan waktu luang mahasiswa pada waktu zaman kita dulu. Mahasiswa zaman sekarang tentu waktunya sudah habis untuk pembelajaran, untuk mencapai kompetensi itu, sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler menjadi sangat terbatas untuk diikuti oleh generasi saat ini. Tetapi kalau di zaman kita, kegiatan ekstrakurikuler itu mendapatkan tempat yang luas karena waktu kita cukup banyak. Dan sebagai seorang dokter, kegiatan ekstrakurikuler itu tentu sangat bermanfaat. Karena kegiatan ekstrakurikuler itu membentuk wacana kita berpikir terintegrasi, lebih holistik, memandang pada seluruh sisi, tidak berkaca hanya pada ilmu kedokteran. Dan itu sangat bermanfaat setelah kita menjadi dokter, apalagi menjadi dokter spesialis. Oke, jadi seperti itu ya sahabat RSMH, ini kisah dari Dr. Zain Ahmad, bagaimana ceritanya awal mulanya menjadi seorang dokter, dan tentunya nanti kita juga akan melanjutkan dengan kisah inspiratif lainnya pastinya melalui segmen ini ya. Jadi tetap terus bersama kami. Nanti kita akan lanjut dengan apa alasannya Dr. Zain Ahmad melanjutkan ke dokter spesialis seperti itu Dr. Zain ya. Oke. Karena itu tetap terus bersama kami. Baik sahabat RSMH, tentunya masih di program kami ya di segmen profil bersama dengan Dr. Zain Ahmad, SPPD KP Finasim. Ya, dokter, kita lanjut lagi nih. Oke. Ini tadi dengan cerita Dr. Zain Ahmad bagaimana akhirnya berkuliah ya di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dan ini selanjutnya melanjutkan pendidikan ke dokter spesialis penyakit dalam ya dokter ya. Nah, ini gimana nih? Ya, jadi sejujurnya saya dulu tamat jadi dokter, tidak berpikir sedikit pun untuk menjadi seorang spesialis. Karena di zaman mahasiswa itu saya sangat intens dengan dunia ekstrakurikuler. Ya, kalau dulu dijuluki macan kampus ya, begitu ya. Level saya itu mahasiswa itu udah tingkat nasional kalau organisasi mahasiswa. Jadi begitu tamat yang terpikir itu, wah, ingin terjun di struktural. Kepengennya terus terang jadi menteri kesehatan. Paling kecil mau jadi kepala apa? Kepala dinas kesehatan provinsi. Kalau dulu digabung dengan Kanwil namanya. Kanwil Departemen Kesehatan. Nah, tetapi kan untuk memulai itu kita harus terjun dulu ke daerah. Terjun ke puskesmas. Nah, rupanya puskesmas ini adalah sarana pembelajaran yang real. Nah, kita mulai terjun ke kancah masyarakat, terjun ke kancah pergaulan yang lebih luas, yang ternyata tidak sama dengan apa yang kita bayangkan di zaman dunia mahasiswa. Yang dunia mahasiswa itu kita bayangkan semuanya serba baik, serba mulus, kita beranggapan orang itu sama baiknya dengan yang lain-lain. Begitu terjun di situ banyak terjadi kesenjangan yang menimbulkan kontradiksi di hati kita. Pupuslah sedikit demi sedikit keinginan untuk seperti itu. Nah, maka kalau saya ingin lari dari puskesmas, misalnya beralih ke tempat yang lain, itu satu-satunya cara hanya sekolah. Satu-satunya cara hanya sekolah. Kalau tidak, kita akan lari dari pimpinan ke puskesmas, nanti naik ke pimpinan rumah sakit, atau ditarik ke dinas kesehatan kabupaten dan sebagainya. Karena jadi dokter di zaman dahulu itu langsung menjadi pimpinan puskesmas, kita kekurangan dokter. Jadi kita berusaha untuk masuk. Dan memang di sisi lain kami itu punya minat sebetulnya, punya bakat untuk mengajar, untuk bercerita soal ilmu terhadap orang lain.
Jadi berpikirlah, kita sekolah. Nah, tentu kalau kita mau sekolah ngambil spesialis, kita itu pasti banyak berpikirnya. Normal sebagai seorang manusia, barangkali di mana rumah kita, di mana orang tua kita, kemampuan kita, chance kita untuk diterima atau tidak, termasuk minat kita. Nah, kami berkaca pada waktu kami mahasiswa, bagian apa yang paling cocok dengan kami. Nah, kami mengalami bahwa di penyakit dalam itu tidak ada gap, baik antara koas namanya mahasiswa dengan peserta didik, dengan pengajarnya. Tidak ada gap kekuasaan bahwa si dokter senior itu pasti paling betul. Di situ sangat menghargai dunia akademik. Walaupun kita koas, kemudian kita punya suatu argumen di dalam pengobatan terhadap pasien kita, maka sangat dihargai oleh para konsulen itu. Dan kita mendapatkan tempat. Nah, ini yang kami dapatkan. Sehingga pada waktu kami mengambil spesialis, kami teringat, inilah dunia kami sebetulnya kalau kami mengambil spesialis, di mana dunia itu tidak ada perbedaan siapapun, hanya berdasarkan keilmuan. Semua orang bisa mendapatkan tempat yang sama. Sehingga kami lari akhirnya mengambil spesialis penyakit dalam ini. Oke. Ya, ini setelah selesai ya menyelesaikan spesialis penyakit dalam, ini mungkin dokter juga masih ingat pengalaman pertama kali ini di mana nih ditugaskan, dan juga mungkin ada pengalaman-pengalaman yang paling berkesan buat dokter di mengatasi pasien-pasien di penyakit spesialis dalam. Oke. Kalau di spesialis penyakit dalam, kami langsung bertugas di Rumah Sakit Muhammad Usin. Karena dulu ada kesepakatan tripartit antara Fakultas Kedokteran Unsri, Rumah Sakit Muhammad Usin, dan Kanwil Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan. Seandainya dibutuhkan seorang tenaga untuk menjadi staf di Rumah Sakit Muhammad Usin, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dia bisa langsung ke ke Rumah Sakit Muhammad Usin. Tetapi kalau untuk kami dokter umum, kami punya cukup pengalaman yang unik. Tugas kami pertama itu bertugas di suatu daerah. Di suatu daerah di Kabupaten Muara Enim, di Provinsi Sumatera Selatan. Pada waktu kami masuk ke situ, mohon maaf ini bukan untuk tidak menyinggung. Misalnya kita bertanya kepada 7 orang, kalau saya mengambil tempat di situ, bagaimana? Hampir mayoritas 5 atau 6 orang, dokter nggak usah ngambil ke situ. Apa alasannya dokter? Paling 1 orang yang nganjurin ngambil ke situ. Setelah kita selidiki, mengapa 1 orang ini? Karena dia putra daerah situ. Nah, kami ditugaskan di daerah yang namanya daerah Air Hitam. Kalau Kecamatan Penukal Abab, kalau sekarang masuk Kabupaten Pali. Daerah ini mengapa? Karena daerah ini untuk menuju ke sana itu kondisi jalannya tanah liat. Jadi bisa dibayangkan kalau dia musim kemarau, maka kita akan hujan debu. Kalau musim hujan, kalau kita naik kendaraan, misalnya motor, bukan kita yang naik motor, tapi motor yang naik kita. Kita harus memanggul motor dari jalan tersebut. Nah, kebetulan hari pertama kami datang, itu naik bus angkutan dalam kota antar provinsi. Terminalnya itu masih di Terminal 7 Ulu, di bawah proyek yang di seberang Ulu, di bawah jembatan Ampera. Kita sudah berangkat dari lokasi jam 7. Sampai di Prabu Muli, itu barangkali 8.30. Sudah disuruh makan siang sama sopirnya. Saya bilang, Pak sopir, ngapa harus makan siang? Memangnya perjalanan kita masih lama? Oh, enggak tahu dokter. Kalau nasib baik, jam 2, jam 3 kita sampai. Tapi kalau nasib jelek belum tentu besok sampai. Jadi silakan dokter makan dulu kenyang-kenyang. Nah, ternyata kebetulan memang musim hujan itu hari pertama datang. Kami duduk di depan mobil. Apa yang ada di dalam peralatan mobil itu?
sekop, cangkul, tali seling, kayu. Untuk apa? Ya, rupanya kalau terpater itu bukan penumpang yang mobil, tapi penumpang yang narik mobil. Itu persiapan seperti itu. Berat sekali medannya. Berat sekali medannya. Ya? Kita duduk di depan aman. Mobilnya, sopirnya, mantap. Tapi yang duduk di belakang ini, geser kanan, geser kiri. Jalanlah kita. Oh, rupanya mobil ini mobil amfibi. Tahu mobil amfibi? Bisa jalan di dua alam, bisa jalan di darat, bisa jalan di air. Karena musim hujan, itu daerah situ banjir, airnya tinggi. Jadi air itu melampaui udah batas ban, masuk ke kaki kita. Tapi mesin mobil itu tetap lebih tinggi. Jadi berjalannya itu seolah-olah di atas air, kaki kita basah. Itu hari pertama kita datang ke situ dan sampainya maghrib itu. Itulah hari pertamanya sudah mengesankan masuk tugas di tempat perjalanan pertama kami sebagai dokter umum. Kalau untuk penanganan pasiennya sendiri gimana? Mungkin ada kesan tersendiri juga nih selama dokter meraih gelar dokter spesialis penyakit dalam nih dokter. Ya, jadi kalau kesan banyak. Jadi kami akan cerita kesan selama kami ngambil spesialis saja ya. Kami itu dari mahasiswa namanya program pelajaran subspesialis. Waktu spesialis itu kami udah disuruh ikut pelatihan oleh salah satu guru kami. Ikut pelatihan apa? Pelatihan TB. Padahal kita masih mahasiswa, belum tamat. Biasanya yang ikut pelatihan itu yang udah spesialis, yang udah mantep di Rumah Sakit Muhammad Husin. Tapi kami udah dibina dari awal untuk kayaknya memang terlibat dengan paru. Nah, sebetulnya pada waktu kami tamat jadi spesialis itu, banyak yang menawari kami untuk mengikut ke subspesialis mereka, ada beberapa. Tapi kami sangat tertarik dengan ke paru, bukan apa? Karena di paru ini, subspesialis paru ini, banyak berhadapan dengan orang-orang yang tidak mampu. Kita tahu betul bahwa penyakit-penyakit paru itu banyak kena, penyakit-penyakit infeksi banyak kena orang-orang yang tidak mampu. Sementara penyakit-penyakit degeneratif, jantung katakanlah, kardiovaskuler, endokrin, sebagian itu menyerang orang-orang yang mampu. Atau paling tidak yang mencari pertolongan ke dokter itu kebanyakan orang yang mampu. Nah, orang-orang yang tidak mampu ini, itu respeknya terhadap kita itu luar biasa. Begitu mereka sembuh, kita nyatakan sembuh dari suatu penyakit, mereka salaman dengan kita, cium tangan bolak-balik, mengucapkan terima kasih, datang besok bawa keluarganya, bawa sayur, bawa apa. Ini kan semuanya lebih dari uang, nilai yang tidak terharga. Sehingga kami memutuskan kayaknya inilah jalan hidup kami. Mengambil subspesialis ini, kami mengambil konsultan paru yang pada waktu itu tidak banyak diminatin oleh orang. Barangkali itu. Nah, kalau untuk kebersamaan dokter bergabung bersama di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dokter sudah sejak kapan dokter Zain Ahmad bertugas di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang? Jadi sebetulnya kita itu dihitung tugas semenjak kita masuk sekolah. Jadi kami mengambil spesialis itu tahun 1995. Pada waktu itu setiap orang yang masuk spesialis itu status kepegawaiannya dianggap pegawai Rumah Sakit Muhammad Husin. Sehingga kami pun itu penghasilan tunjangan kami, gaji kami sebagai PNS dialirkan lewat
Rumah Sakit Muhammad Husin, walaupun kita masih sebagai peserta didik. Nah, tahun 2000 kira-kira kami tamat langsung di situ bertugas. Nah, tentu di dalam tugas kita keseharian, kita itu kan berinteraksi baik dengan guru kita, sesama dokter, kemudian dengan pejabat-pejabat di atas kita, maupun dengan mitra kerja kita. Apa yang dimaksud dengan mitra kerja itu? Ya teman-teman perawat, cleaning service, security. Jadi semua orang yang ada di rumah sakit itu adalah mitra kerja kita. Nah, kedudukan kita sebagai seorang dokter dan mitra kerja itu setara. Tidak mungkin kita bisa melakukan pekerjaan kalau tidak dibantu oleh para perawat. Tidak mungkin pekerjaan kita mulus kalau tidak dibantu oleh kurir. Tidak mungkin ruang kita bersih kalau tidak dibantu oleh para cleaning service. Maka kita harus baik sama mereka, sama harkat dan martabatnya dengan kita. Baru mereka akan rela bekerja sama dengan kita. Dan itu selalu kami usahakan seperti itu. Sehingga walaupun kami bukan pejabat struktural di Rumah Sakit Muhammad Husin, hampir semua teman-teman di Rumah Sakit Muhammad Husin itu mengenali keberadaan kami. Jadi kami berusaha menanamkan prinsip-prinsip kemitraan itu. Dokter, ini khususnya pada masa pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun ya dokter ya dilalui, dokter juga menangani banyak pasien COVID-19. Nah, seperti apa nih dokter penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang dan juga Sumatera Selatan pada umumnya, dokter? Jadi kalau untuk COVID ini, Rumah Sakit Muhammad Husin itu sudah punya pengalaman yang cukup luas. Jadi Rumah Sakit Muhammad Husin itu udah dari awal menangani kasus-kasus yang mirip COVID, bukan COVID, kasus-kasus yang mirip COVID. Itu dimulai dengan kasus yang namanya kasus SARS. Lebih kurang itu tahun 2000, awal 2001, 2002 kita udah punya unit pelayanan SARS. Ya, COVID ini kan namanya SARS-CoV-2. Kalau dulu SARS itu SARS-CoV-1 karena mirip. Sudah itu kita punya pengalaman dengan yang namanya flu burung. Terus kita punya pengalaman dengan yang namanya MERS. Jadi berhadapan dengan COVID ini bukan hal yang baru bagi kita. Nah, cuman bedanya apa? Kalau dulu SARS, kemudian MERS-CoV, avian influenza itu hanya dikenali oleh orang-orang tertentu di lingkungan tertentu, tidak bikin heboh semua orang. Karena apa? Kasusnya tidak menjadi pandemi. Jadi yang kenal itu hanya sekelompok kecil. Di rumah sakit saja belum tentu semua orang rumah sakit kenal dengan penyakit-penyakit tersebut. Nah, penanganannya sama aja sebetulnya. Jadi bedanya karena dia pandemi, mengenai banyak orang, semua orang terlibat di dalam penanganannya. Kalau dulu kasusnya kecil, maka hanya sekelompok orang yang menangani hal-hal tersebut. Jadi sebetulnya menangani COVID, kita berkaca pada pengalaman-pengalaman tersebut. Kita tidak terlampau takut untuk menghadapi COVID. Tapi kalau dibilang takut, ya normal, manusiawi. Tapi kalau terlampau takut, tidak. Nah, mengapa kita tidak terlampau takut? Karena kita harus memahami konsep-konsep penularan daripada penyakit COVID tersebut. Oh, penyakit COVID itu ditularkan oleh orang yang sakit. Maka isolasi saja orang itu. Selesai, tidak menular kepada kita dokter. Oke, kalau kita harus menata laksananya, kemudian kita bertemu dengan pasiennya, ya suruh dia pasang masker, kita pasang masker. Kan begitu. Maka jumlah virus yang dikeluarkan oleh pasien sedikit,
yang masuk ke kita lebih sedikit lagi. Sebetulnya cukup pakai masker saja, asal tertutup rapat, apalagi pakai masker N95, udah cukup. Nah, mengapa kita harus memakai pakaian lengkap? Oleh karena pakaian lengkap ini tadi menutupi seluruh tubuh kita agar jangan terpapar si virus. Kemudian pakaian itu dibuka, kita mandi, kita pakai pakaian yang kita pakai, yang kita anggap pakaian itu bersih, sehingga kita keluar tidak menularkan kepada orang lain. Jadi pakaian perlindungan tujuannya dua, untuk menjaga keselamatan kita dan juga menjaga keselamatan orang lain. Di dalam kesempatan ini juga misalnya saya bertitip pesan, ada orang yang tidak mau memakai masker. Yang sakit ini kan saya, yang kena kan saya, yang tertular saya, yang mati saya. Jangan berpikir begitu. Mungkin kita tidak apa-apa, tetapi kita punya virus itu, kita menularkan kepada orang lain. Yang orang lain ini yang mendapatkan gejala. Inilah dosa-dosa yang tidak kita sadari. Kita merasa tidak melakukan sesuatu, padahal yang bikin orang itu sakit, sampai dirawat di rumah sakit, sampai ada yang meninggal, barangkali kita punya peranan di situ. Tetapi kita tidak sadar. Kalau nanti dibukakan videonya oleh Yang Maha Kuasa, baru kita akan menangis terseduh-sedan. Oke, baik. Nah, ini sebagai tips juga ke sahabat RSMH tentunya untuk masa COVID-19, walaupun ini kasusnya sudah berangsur menurun ya dokter ya, untuk bagaimana caranya untuk bisa tetap menjaga protokol kesehatan, Dokter Zen. Jadi protokol kesehatan ini tetap harus kita jalankan sebelum penyakit ini berhasil kita kuasai, sebelum penyakit ini berhasil kita turunkan, sebelum tubuh kita kuat untuk menghadapi penyakit tersebut. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan dalam tanda petik yang sudah pernah kita bikin. Dulu kan kasus kita ini kan sedikit, bisa dihitung dengan jari. Semua orang abai. Kasusnya masih sedikit. Tidak menular. Yang pakai masker itu kan orang sakit saja, begitu kan? Nah, oleh karena yang seperti itulah kita tidak sadar terjadi penularan yang hebat. Kalau dulu kita melakukan protokol kesehatan dengan betul dari awal, kita melakukan langkah-langkah dari awal yang betul, kami pribadi sangat yakin sekali bahwa kasus ini tidak akan meledak, bisa kita kuasai dengan cepat, walaupun perlu perjuangan dan semua effort yang keras. Nah, sekarang dia sudah melandai, jangan terlena kembali. Tunggu saatnya yang pas, sebentar lagi lah. Kalau memang nanti jumlah kasus kita sudah menurun beberapa banyak, kalau vaksin itu sudah jalan semua, lebih dari 70% penduduk kita, insya Allah kita akan kembali secara perlahan kehidupan yang normal kembali. Dan kami yakin masa itu akan segera datang kalau kita semua masih mentaati protokol kesehatan. Lebih baik mengalah sedikit lagi untuk menang yang panjang, dibandingkan untuk menang sebentar tapi akan menelan kekalahan kembali. Ya, jadi itu ya sahabat RSMH, lebih baik mengalah sedikit untuk menang yang panjang, dokter ya. Ya. Baik, nanti kita akan lanjut lagi berbincang, pastinya sahabat RSMH juga pengen tahu ya seperti apa sih kehidupan pribadi personalnya Dr. Zen Ahmad. Boleh ya dokter disampaikan? Silakan. Ya, pastinya kita akan lanjutkan ke segmen selanjutnya. Ya, sahabat RSMH masih terus bersama kami tentunya melalui program Profil yang menghadirkan profil Dr. Zen Ahmad SPPD KP Finasim. Oke dokter, sekarang ini pastinya sahabat RSMH juga pengen tahu seperti apa sih kehidupan personalnya Dr. Zen Ahmad ya. Ini
berbicara mengenai sosok seorang istri yang pasti menjadi support juga buat dokter melaksanakan tugas sebagai dokter ya. Seperti apa nih support dari istri untuk karir yang sudah Dokter Zen jalani sampai dengan saat ini, dokter? Ya, jadi kalau berbicara soal istri, saya pikir supportnya sangat luar biasa. Jadi dari pertama misalnya kami menjadi dokter, jadi kami kawin itu pada waktu kami masih baru menjadi seorang dokter umum. Nah, tadi kami bertugas di puskesmas di desa Air Hitam, tadi kecamatan Penukal Abab, masih kabupatennya Muara Enim pada waktu kecamatannya aja menjadi perwakilan. Jadi bisa dibayangkan kondisi desa pada waktu itu. Kami kawin dengan istri yang masih relatif muda umurnya. Nah, seharusnya istri kami itu bisa saja melanjutkan pendidikannya, melanjutkan kuliah normal. Seorang remaja katakanlah begitu ingin mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, tapi begitu bersuamikan dengan kami, dia meninggalkan bangku kuliah itu, menemani suami dimanapun adalah menjadi kewajiban seorang istri. Jadi dia menemani kami di puskesmas itu dengan segala suka dan dukanya. Luar biasa. Sedangkan kita berusaha sebetulnya silakan melanjutkan kuliah, silakan, tetapi kewajiban itu tetap jalan. Mengambil pendidikan sekolah spesialis adalah hal yang sangat sulit. Luar biasa. Beban kerja tinggi. Tentu kita tidak sempat memikirkan apa yang terjadi di kehidupan keluarga kita. Bagaimana anak kita. Nah, istri kami mengambil tempat. Saya adalah ibu rumah tangga yang punya kewajiban untuk mendidik anak-anak agar menjadi lebih baik. Dia mengambil fungsi itu. Tidak berusaha untuk kerja, mencurahkan waktunya untuk pendidikan anak-anak. Kita tahu sendiri, kalau kita sekolah, tentu tidak ada penghasilan yang masuk, menguras tabungan, terus dengan gaji yang terbatas. Jadi bisa terbayangkan bagaimana fungsi seorang istri mengatur ekonomi keluarga dengan kondisi yang seperti itu. Tentu bukan hal yang nyaman, tetapi fungsi itu, resiko itu diambil alih oleh istri kami. Nah, kalau bukan support yang kuat, tentu itu tidak akan berjalan. Sekolah pasti juga suasana mental kita pasti sering jatuh, capek menghadapi pekerjaan, capek menghadapi tekanan. Tentu perlu orang yang berbagi. Siapa orang yang berbagi? Pasti orang yang tinggal serumah dengan kita. Bisa saja istri kita itu juga punya persoalan, mengurusi anak, mengurusi rumah, bukan persoalan yang mudah. Tetapi dia masih menampung apa yang menjadi curhat kita. Beban dia saja barangkali sudah berat, harus menampung beban kita. Itulah gunanya teman berbagi. Kalau bukan support yang kuat, susah. Jadi kami sangat berespek sekali terhadap nyonya kami tercinta ini. Iya, jadi sangat mensupport kegiatan sangat dokter mensupport. Ya, bahkan sudah seperti manajer rumah tangganya dokter ya. Iya. Iya. Nah ini kalau untuk putra putri dokter punya 5 ya. Iya. Dokter ini informasinya juga sahabat RSMH ini anak-anaknya semuanya menjadi dokter ya.
Nah, ini boleh berbagi tipsnya mungkin untuk sahabat RSMH juga. Gimana nih pola pengasuhan pendidikan yang dokter terapkan di rumah bersama istri tentunya? Ya, jadi pengalaman masa kecil kami, pengalaman masa kecil istri kami itu, ya kembali kami kebetulan beruntung dilahirkan di keluarga yang betul-betul memperhatikan perkembangan anaknya. Bukan perkembangan dari sisi materi, tapi perkembangan sebetulnya dari sisi kerohanian, dari sisi spiritual, dari sisi perilaku. Jadi kami tidak dibiasakan untuk mendapatkan uang yang banyak, uang jajan yang banyak, tidak mendapatkan fasilitas yang banyak, ya karena bukan apa, karena orang tua kami tidak punya untuk membagikan hal-hal yang seperti itu. Tapi pengalaman itu diterapkan oleh manajer rumah tangga kami tadi terhadap anak-anaknya. Walaupun dalam tanda petik setelah perjalanan waktu kami menjadi seorang spesialis, tentu roda ekonomi kan sedikit membaik, mungkin posisi kami ya sedikit lah kalau mau dibilang cukup mapan, kalau enggak mapan ya begitulah. Tapi kami tidak memperlakukan anak kami berlebihan. Uang jajan anak kami diberikan oleh manajernya lebih kecil dibandingkan dengan uang jajan orang lain. Tidak diberikan misalnya fasilitas handphone dan sebagainya. Fasilitas-fasilitas itu diberikan kalau dia mencapai suatu prestasi, kemudian memang diperkirakan sudah pada saatnya. Reward, jadi semacam semacam reward. Dan reward itu ya bukan hanya berhubungan dengan prestasi, tapi lebih banyak juga berhubungan dengan tingkah laku. Kalau bahasanya itu ya akhlak, sopan santun, etika itu yang diperlakukan. Yang kedua, kita memberikan fasilitas itu bukan fasilitas kendaraan, bukan fasilitas uang, tapi kami menerapkan prinsip orang tua kami, fasilitas itu adalah fasilitas pembelajaran. Kami dulu, ngulang sedikit tidak apa-apa, orang tua kami tidak mampu, beli apa-apa tidak mampu. Tapi kalau untuk buku pelajaran, buku sekolah, dia akan berusaha. Seperti apapun, kita harus punya buku. Yang lain boleh tidak punya, tapi kalau untuk buku pelajaran, harus punya. Nah itu kami terapkan ke anak-anak kami. Jadi kalau proses pembelajaran, kita carikan kursus, bimbingan belajar, sekolah, kita carikan. Kita berusaha untuk memenuhi itu. Tapi di luar itu kita ada pembatasan-pembatasan. Ya alhamdulillah, artinya dengan metode itu, ya apa yang diterapkan orang tua kami itu, kemudian dialirkan ke anak kami, juga alhamdulillah sejauh ini memberikan hasil yang bermanfaat. Ya, baik. Nah ini ada sempat protes nggak dari anak-anak, kenapa sih dibatasi jadinya seperti itu ya Dr. Zain, atau memang mereka sudah paham akan tujuan yang ingin Dr. Zain dan juga istri inginkan untuk mereka, dokter? Ya jadi normal-normal saja kan, namanya anak-anak kan cara berpikirnya tentu belum sama dengan kita juga mengalami hal yang sama pada waktu anak-anak, ya pasti sering terjadi protes-protes itu. Tetapi terutama istri kami bisa memberikan pengertian tersebut sehingga mereka bisa menerimanya dan menyadarinya. Ya. Nah, dokter, ini salah satu waktu bersama keluarga ini jadi momen penting pasti buat dokter ya, apalagi di tengah kesibukan dokter dan juga
tetap memberikan waktu untuk istri dan juga anak-anak. Nah, ini gimana caranya dokter bisa membagi waktu antara kerja atau karir dan juga keluarga, dokter? Ya, jadi pekerjaan ini kan memang kadang-kadang betul-betul menyita waktu ya. Ya, kita saja misalnya kerja rutin di Rumah Sakit Muhammad Usin sebagai seorang pegawai yang memenuhi aturan, masuk kerja 7.30, pulang kerja jam 15.30. Kemudian kita juga harus juga katakanlah mencari tambahan di tempat lain, juga memang menguras waktu. Jadi sampai sejauh ini kalau kami pribadi berpraktek itu hanya di 2 tempat. Satu hanya di Rumah Sakit Muhammad Usin, yang kedua adalah di Rumah Sakit Pelabuhan. Kami merasa tidak sanggup kalau lebih dari 2 itu, waktu kami menjadi terkuras. Nah, di awal-awal tentu kami belum mempunyai metode untuk mengatur waktu tersebut. Jadi seringkali pekerjaan-pekerjaan di kantor dibawa ke rumah. Di rumah sudah waktu terbatas, masih dibawa pula pekerjaan kantor. Bertambah kuranglah waktu untuk keluarga. Namun sejalan dengan perjalanan waktu, kemudian regulasi berubah, di mana hari Sabtu menjadi libur. Libur artinya libur jam kantor. Kalau dulu kan kita kan jam kantor hari Sabtu juga, sehingga hari Sabtu dan hari Minggu itu ya betul-betul menjadi momen yang sangat berharga. Dan berdasarkan pengalaman kita, kami sudah mulai berusaha kerja kantor ya di kantor. Kalau di rumah harus dilupakan pekerjaan kantor itu sepadat apapun. Kita berhasil memisahkan itu. Sehingga hari Sabtu dan Minggu itu ya kita usahakan itulah waktu untuk keluarga. Dan beruntungnya kita bahwa istri kita kan tidak bekerja. Jadi kalau kita pulang ke rumah capek ada yang nyambut. Bayangkan kalau istri bekerja pula ya kan, repot juga. Waktu kita berbeda, hingga waktu itu menjadi lebih sedikit lagi. Iya, biasanya kalau di rumah ngapain aja tuh dokter sama keluarga? Memanfaatkan waktu libur tadi ya, di weekend Sabtu dan juga Minggu. Ya kalau di rumah paling ngumpul begitu ya. Nah, satu lagi, kegiatan yang paling menyenangkan bagi kami itu kalau bulan puasa. Kalau bulan puasa itu bagi saya pribadi itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Mengapa? Karena di bulan puasa kami membatasi jam kerja. Maghrib itu harus ada di rumah. Jam maghrib harus ada di rumah. Dan kenikmatan itu makan berbuka bersama keluarga. Jadi otomatis anggota keluarga sudah ada di rumah pada saat sudah ada di rumah berbuka, semua, dokter, ya? Kumpul. Jadi kadang-kadang misal nih anak-anak kita akan pergaulan, teman-temannya mau buber ya, buka bersama. Kalau kami menganjurkan enak makan di rumah, kita kumpul dibandingkan dengan buka bersama di luar. Seenak-enak makanan di luar, masih enak makanan di rumah. Suasana kumpul itu tidak ada. Dan kita bisa sembahyang bersama. Sembahyang maghrib bersama makmum. Yang tidak mungkin kita lakukan di luar bulan puasa, atau kesempatannya sangat kecil. Jadi momen-momen seperti itulah yang kita manfaatkan. Ya. Nah dokter, ini hobi adalah salah satu aktivitas yang juga seringkali dilakukan di waktu luang atau Sabtu dan Minggu. Ya. Nah kalau untuk dokter Zen sendiri, apa nih hobi dokter yang biasanya dokter lakukan? Ya kalau hobi ini banyak ya kan.
Salah satunya apa, Dok? Hobi ini banyak. Karena saya sudah dibiasakan dari kecil dihadiahin atau dibelikan buku oleh orang tua, maka membaca adalah hobi. Saya tidak pernah lepas baca koran setiap hari. Pagi-pagi sebelum ke kantor pasti baca berita, tidak ketinggalan. Di handphone saya yang namanya portal pemberitaan itu pasti ada satu dua, sehingga kalau ada pemberitaan yang up to date, ada layarnya, tampilan di depannya, kita langsung tahu. Nah, jadi itu membaca. Dan saya punya kepustakaan dari SD, SMP udah punya kepustakaan pribadi, dikumpul-kumpul ini. Jadi sampai sekarang membaca. Nah, olahraga menjadi hobi, semua macam olahraga. Kalau dulu basket gitu ya, zaman saya SMA itu belum top tuh, basket tuh belum top. Kebetulan di SMP tidak ada lapangan bola kaki di SMP tempat kita itu, yang ada hanya lapangan basket. Semua orang pinter tuh main basket. Saya tidak pinter main basket, ngikut-ngikut aja. Tapi begitu di SMA tidak ada yang pencinta basket pada waktu itu. Semuanya mau main bola. Jadi kalau basket, kita yang jadi yang jadi kerdil waktu SMP menjadi raksasa akhirnya di SMA. Jadi kalau di SMA kalau main basket, kalau tim sekolah ya masuk, bukan oleh karena kita pinter, karena yang lain tidak ada yang bisa, gitu aja. Idola ya untuk basket di sekolah ya, Dokter Zen ya. Nah, tetapi setelah saya tamat jadi spesialis, saya kalau main bola kaki itu hobi nonton. Hobi nonton, baik langsung ke lapangan bola maupun di televisi. Tim favoritnya dokter siapa? Bentar, belum. Jadi baru hobi nih. Hobi nonton, belum hobi main. Nah, pada waktu saya tamat spesialis, itu tim kita penyakit dalam itu ikut kejuaraan antar penyakit dalam se-Indonesia. Saya mulai coba itu main sedikit-sedikit. Akhirnya betul-betul hobi luar biasa, cinta dengan sepak bola itu. Itu menang berarti dokter ya? Enggak, menang kalah nomor 2. Jadi sampai sekarang saya satu-satunya konsulen penyakit dalam yang masih aktif main bola. Setiap minggu. Jadi itulah hari Minggu saya pagi itu diteman tuh Dokter Jowas tadi main di lapangan bola, sekalian ngabsen PPDS siapa yang tidak datang. Ya, tim favoritnya dokter siapa nih untuk bola? Kalau dulu banyak tim favorit, karena saya sering nonton malam hari. Kan tim favorit dunia itu kan mainnya kan malam kan. Ya. Kalau sekarang saya nonton malam, besoknya sakit. Jadi tidak ada lagi yang favorit yang di luar negeri itu. Tapi tim favorit tetap tim lokal, Sriwijaya FC. Apapun yang terjadi. Laskar Wongkito, dokter ya. Laskar Wongkito. Iya. Kalau pemain favoritnya? Pemain favorit, semuanya favorit. Pemain Sriwijaya FC, semuanya favorit. Yang lain saya tidak kenal lagi. Tapi kalau pemain Sriwijaya FC, walaupun sekarang Liga 2, saya kenal. Ada Nur Iskandar, ada Obed Khairi, ada Heriadi Febrian. Nah, semuanya saya kenal walaupun Liga 2. Karena memang untuk SFC itu satu-satunya. Saya tahan tidak praktek kalau ada SFC main. Wah, luar biasa nih jadi sahabat RSMH. Ini adalah supporter terbesar dari tim Sriwijaya FC ya. Ini Dr. Zen Ahmad, ini bela-bela ini sampai nggak praktek dokter ya kalau ada pertandingan SFC ya. Oke, baik dokter, nanti kita lanjut lagi berbincang sahabat RSMH juga. Pastinya pengen tahu setelah menjadi dokter spesialis, ini apa impian Dr. Zen Ahmad selanjutnya, tetap terus bersama kami. Ya, sahabat RSMH masih terus bersama kami tentunya melalui acara profil. Di kesempatan kali ini kita bersama dengan Dr. Zen Ahmad SPPD KPV Nasim. Dokter, kita lanjut lagi berbincang setelah proses yang Dr. Zen jalani menjadi seorang dokter dan memilih dokter spesialis penyakit dalam. Ini sudah sukses menjadi dokter.
mungkin ada impian lain yang ingin Dokter Zen wujudkan nih. Boleh disampaikan apa nih dokter? Ya, jadi hidup ini dengan berjalannya umur, hidup ini bukan punya kita lagi. Hidup ini adalah untuk generasi mendatang. Jadi kalau punya impian, bukan impian untuk kita. Kita ini sebentar lagi dengan berjalannya waktu, umur bertambah tua, kematian semakin meningkat. Chance untuk meninggal itu semakin besar. Maka impian yang pertama, tentu banyak-banyak beramal. Banyak sedekah, banyak mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Karena perjalanan itu kan pasti abadi. Sedangkan perjalanan umur ini singkat. Nah, yang kedua, tentu kita berharap anak-anak kita, saudara-saudara kita hidup dalam kondisi yang baik. Kalau impian kami, tentu kami ingin, artinya semua anak kami itu kami bisa menyaksikan perkawinannya. Kemudian dia bisa kita lepas dengan hidup yang mandiri. Nah, impian yang ketiga tentu adalah masa depan profesi, bukan untuk kita. Jadi kami ingin sekali, misalnya kami di penyakit dalam, ada orang-orang yang menggantikan kami. Katakanlah di bisi paru, ada orang-orang yang menggantikan kami. Jadi kalau kami sudah berputar, harus meninggalkan suatu panggung, maka panggung itu harus diambil oleh generasi-generasi yang lebih muda. Tidak boleh terputus. Jangan ada kesenjangan. Begitu kita lewat masanya, belum ada yang menggantikan. Jadi tugas kami adalah mendidik sebetulnya calon-calon spesialis penyakit dalam, calon-calon dokter untuk menggantikan kita-kita ini. Sehingga begitu kita mundur, tongkat estafet itu sudah berjalan. Jangan sampai ada kesenjangan, dan ada kesenjangan itu membuat pelayanan tidak berjalan dengan maksimal, dan yang dirugikan adalah masyarakat kita secara umum. Ya, kalau melihat profesi khususnya dokter spesialis penyakit dalam nih, gimana dokter? Ya, kalau penyakit dalam, nanti kalau kami ngomong dikatakan ego. Penyakit dalam itu profesi yang menjanjikan dan bisa hidup dimanapun. Profesi yang paling dibutuhkan itu tentu salah satunya adalah penyakit dalam. Karena dia cukup kerja kadang-kadang dengan otaknya, dengan peralatan yang tidak canggih. Dia bisa nguber ke pelosok-pelosok sampai ke daerah-daerah terpencil. Tapi kalau misalnya kita mau melakukan suatu tindakan yang teknologi tinggi, ya enggak bisa. Harus di Rumah Sakit Muhammad Usin dong. Karena peralatan-peralatan yang canggih itu hanya tersedia untuk Sumatera bagian selatan di Rumah Sakit Muhammad Usin dengan dokter-dokter yang kompeten di situ. Tetapi kalau dia tinggal di pedalaman yang tidak punya alat, maka dokter penyakit dalam yang bisa di situ salah satunya. Jadi perspektif penyakit dalam itu sangat dibutuhkan untuk negara sebesar di Indonesia, untuk provinsi Sumatera Selatan. Sama pentingnya misalnya dokter obgyn yang harus menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi yang melahirkan. Tapi kalau yang lain-lain, ya bukan kita artinya profesi. Mereka itu tempatnya tidak harus di pelosok-pelosok. Mungkin hanya cukup di ibu kota kabupaten, mungkin hanya cukup di ibu kota provinsi. Tapi untuk penyakit dalam dan juga beberapa yang lain, itu mereka bisa ditempatkan di tempat-tempat yang itu, dan tentu jumlahnya harus banyak. Profesi ini tentu terbuka luas untuk generasi muda. Dan memang kenyataan di lapangan itu orang yang mengambil penyakit dalam itu ya memang paling banyak. Juga dikirim oleh pemerintah daerahnya. Karena tadi kebutuhan di daerah penyakit dalam itu sangat tinggi. Ya, ini sebagai semangat, moto hidup ini juga penting ya dokter ya, untuk bisa memberikan terus semangat.
Nah, untuk Dr. Zain Ahmad sendiri, apa moto hidup yang Dr. Zain buat seperti itu untuk bisa mencapai cita-cita Dr. Zain? Ya, kami itu tidak punya moto khusus ya. Tapi kalau kami mengajarkan kepada murid-murid kami, yang penting kita itu berbuat baik. Jadi kalau kita menjadi dokter, tujuan kita bukan mencari uang. Tujuan kita bukan mencari kekayaan. Tapi tujuan kita adalah berbuat yang terbaik untuk pasien kita. Menyembuhkan pasien kita. Nah, kalau kita menyembuhkan pasien kita, berbuat baik terhadap pasien kita, kita mendapatkan imbalan materi, itu hadiah. Jadi kita beruntung. Amal dapat, materi dapat. Tapi kalau tujuan kita mencari uang, yang kita dapat ada hanya materi. Mungkin materinya berlebih, tapi amal tidak dapat. Ada yang kosong di sini. Ada yang kosong di sini. Jadi saya selalu menanamkan dengan murid-murid saya, berbuatlah yang baik, maka uang atau materi itu akan datang sendiri. Berbuatlah yang baik, pasien itu akan datang sendiri. Tidak usah nguber-nguber. Oh, cari kejar sana, kejar sini, biar pasiennya banyak, materinya banyak. Tidak akan tercapai. Tapi kalau kita berbuat baik, orang akan berbicara dari mulut ke mulut. Orang akan datang dengan kita. Dan sekali lagi, mengobati orang itu, berikanlah yang terbaik. Mau bayar atau tidak bayar, mau dikasih duit, itu nomor 2. Tapi yakinlah, kalau kita berbuat baik, rezeki pasti ada yang jamin. Ya. Baik, dokter, di perjalanan kehidupan dokter, melewati fase-fase kehidupan, ini pasti ada banyak pihak yang membantu dokter ya. Kalau ingin berterima kasih nih, Dr. Zain Ahmad, ke siapa nih dokter ingin berterima kasih? Ya, kalau berterima kasih pasti banyak. Yang pertama pasti kepada orang tua kita kan, kepada ibu kita, kepada ayah kita. Bagi saya ibu adalah seorang yang tangguh, yang membesarkan kami, yang kalau tidak ada pendidikan dari dia, tidak akan kami jadi seperti ini. Seorang ayah, figur seorang ayah yang dengan segala keterbatasannya berusaha untuk memenuhi pendidikan kami. Kemudian tentu istri yang mensupport kita semuanya. Juga anak-anak yang mengorbankan perasaannya, barangkali orang tuanya harus banyak dengan mereka, tapi kita jarang. Saudara-saudara, seayah, seibu kan begitu kan, yang juga kalau tanpa support mereka, terutama pada waktu di awal-awal dulu, tidak mungkin kita bisa jadi seperti ini. Kemudian tentu adalah guru-guru kita, mulai dari tingkat yang paling dasar, yang mulai mengenalkan pendidikan dengan kita. Saya dulu di sekolah ya namanya SD, tapi sebetulnya madrasah ibtidaiyah, dekat dengan sini namanya adabiyah, dan lulusan adabiyah itu banyak menjadi orang-orang yang berhasil. Saya masih teringat kepala sekolahnya dulu namanya Ustadz Zain. Salam untuk beliau. Kemudian tentu di SMA saya dibantu oleh guru-guru yang baik. Di mahasiswa banyak sekali teman-teman seangkatan, teman-teman seperjuangan, dan kebetulan ini saya terbersit ini saat ini. Saya respect sama seorang mentor saya yang sudah berpulang karena COVID ya, Profesor Dr. Usman Said. Itu juga mentor di dalam kegiatan berorganisasi kita, sehingga bisa menjadi seperti ini. Nah, tentu juga adalah pihak rumah sakit yang memberikan kesempatan untuk kita berkembang. Jadi kalau mau disebutkan satu persatu, tidak akan habis-habis, ya. Semuanya berjasa. Dan kalau suasana kerja kita tentu adalah dukungan manajerial, dan yang mengajak saya ke dunia pendidikan, duduk di penyakit dalam, Profesor Ali Gani, Dr. Hadi Halim, yang kalau tidak jasa-jasa mereka juga begitu. Guru-guru saya yang mengajarkan kehidupan yang baik di dalam pendidikan, almarhum
Dr. Edward Umar, kemudian ada Dr. Ardaya sekarang di Bogor, semuanya. Jadi mohon maaf nih kalau ada yang tidak tersebut, ini yang tersebut ini yang terbersit sesaat ini. Jadi bukan di konsep-konsep yang teringat. Jadi mohon maaf kalau ada banyak sekali pihak-pihak yang mensupport baik di keluarga maupun di pekerjaan. Baik, yang terakhir dokter, ada pesan tentu yang ingin disampaikan ke sahabat RSMH juga tentunya, khususnya buat generasi saat ini dokter. Ya, jadi saya pikir apapun profesi kita, bekerjalah secara profesional. Jadi tidak usah soal aturan begini, keuntungan apa, bekerjalah secara profesional. Karena kita ini menjalankan profesi. Apa itu pekerjaan profesional itu? Sebetulnya bekerja dengan baik, bekerja dengan hati, memberikan yang terbaik. Aturan-aturan itu pasti akan sesuai dengan hati. Mengapa timbul aturan? Karena kita tidak menjalankan hati kita. Kita tidak menjalankan suatu pekerjaan dengan baik, timbul aturan. Kalau kita menjalankan dengan baik, maka aturan-aturan itu akan sedikit atau bahkan tidak ada. Jadi sebagai profesional, bekerjalah dengan baik. Insya Allah kalau memberikan yang terbaik juga untuk kita. Baik, Dr. Zain Ahmad, terima kasih sekali lagi ya sama-sama. sudah berbagi informasinya ke sahabat RSMH. Juga sudah diperkenankan untuk hadir langsung ke sini, Esi dan teman-teman ya Dr. Zain. Sukses selalu pastinya, salam sehat juga, salam hangat untuk buat keluarga tercinta. Oke, sama-sama. Terima kasih juga support semuanya. Ya, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat RSMH, demikian tadi kami sudah menghadirkan sosok dari Dr. Zain Ahmad, SPPD KP Finasim. Ini merupakan salah seorang dokter penyakit dalam, dokter spesialis penyakit dalam ini yang bertugas di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Semoga perbincangan kami tentunya dapat memberikan inspirasi untuk sahabat RSMH. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.